Jangan ragu untuk swab, jangan ragu untuk rapid, macam-macamnya. Jika sudah ada gejala yang menunjukkan COVID, langsung swab. Jika diputuskan positif, nggak apa-apa. Jangan khawatir, jangan ragu. Malah kalau bisa minta doanya segera disembuhkan kepada masyarakat. Luar biasa. Itu tadi Mas Rudi ya di Selatri terkait Mas Rudi, pertanyaan Mas Rudi. Namanya Pak Siti ini yang katanya di COVID kan itu bagaimana itu? Ya memang itu ada sebagian oknum, nggak banyak kok setelah oknum ya? Iya betul, nggak banyak, kasusnya cuma 1-2. Memang rentan sekali ya yang namanya uang, siapa sih yang nggak mau? Iya. Ya apalagi di zaman susah begini ya. Kalau masih mengatakan oknum ada 1-2 berarti? Ada, memang ada kasusnya yang memang nanti Pak Joko terangkan. Pak Joko yang punya data valid. Oh luar biasa. Oke. Begitu Mas Rudi di Selatri ya. Mudah-mudahan puas, luar biasa. Langsung sebelum sebelum yang Mas Nurul sama Joko, bagian Pak Siti, bagian di Ganda Suli terkait dengan tatap muka nih ya. Selamat pagi menjelang siang Mbak Dian. Untuk pendidikan formal, sebelumnya kita harus mengakui bahwa menjadi guru itu pekerjaan yang berat. Karena tidak semua orang tua bisa menjadi guru bagi anak-anak. Maka kita dengan adanya COVID ini kita lebih respect lagi terhadap adanya COVID ini. Karena tidak semua orang tua bisa menjadi guru yang baik bagi anak-anak. Kami sudah mengupayakan pengajuan untuk membuka kembali sekolah formal tatap muka, tetapi karena yang bisa memutuskan adalah Mendikbud dan Menkes, maka kami ya tidak bisa apa-apa. Kami hanya bisa mengusulkan dan mengajukan. Dan terkait efek samping vaksin Mbak Dian, saya punya teman di Rumah Sakit Permata di Cirebon itu, efek samping pada vaksin pertama itu tidak ada efek samping, tapi pada vaksin yang kedua, tahap kedua itu efek sampingnya cuma ngantuk, lemes dan ngantuk. Bisa tertidur sampai 8 jam normal lah. Tidak ada efek samping sakit atau apa. Tetapi yang perlu diketahui bahwa persyaratan untuk mendapatkan vaksin ini sangat ketat sekali. Anak di bawah usia 12 tahun nggak boleh, yang punya darah tinggi nggak boleh, yang punya diabetes nggak boleh, yang lebih dari 59 tahun nggak boleh. Sangat ketat sekali. Karena apa? Karena nanti timbul efek samping yang tidak diinginkan ketika ada persyaratan yang tidak memenuhi untuk divaksin. Begitu Mbak ya. Tapi untuk biayanya tenang, gratis. Betul ya. Oke, luar biasa. Ini jadi bagian di Ganda Suli, yang bagian ya luar biasa. Tadi jawaban langsung dari Bapak Muhammad Sidki ya, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, luar biasa. Kemudian Pak Surul nih, silakan Pak Surul untuk menjawab pertanyaan dari Mas Rudi di Bumiayu, kemudian juga Mas Rudi di Selatri dan bagian di Ganda Suli. Betul apa seperti yang dikatakan tadi Pak Goyen ya, bahwa masing-masing mempunyai jawabannya tersendiri. Silakan Pak Surul. Ya, terima kasih. Sebetulnya tadi sudah banyak disampaikan oleh rekan kami, ada guru, ada Siti, berkaitan dengan peran DPRD terkait dengan penanganan COVID-19 di Jawa Tengah. Sehingga mungkin hari ini juga tidak lepas dari tupoksi ya, tugas pokok fungsi dari DPRD berkaitan dengan yang pertama pembentukan peraturan daerah, yang kedua terkait dengan budgeting, kemudian yang ketiga terkait dengan pengawasan. Ini fungsi utama DPRD saya kira itu. Nah kalau kemudian dikaitkan dengan penanganan COVID, peran DPRD dalam penanganan COVID, misalnya dalam pembentukan perda ini, tentu kita sudah mendorong kepada gubernur, kepada pemerintah daerah untuk membuat satu aturan, baik itu berkaitan dengan misalnya peningkatan pengetatan
data masyarakat, entah itu kaitannya dengan distribusi bantuan-bantuan seperti tadi yang sudah disampaikan, ada Joko Tonggo, ada Joko Pesantren, Joko Kiai, dan Joko Santri dan sebagainya, juga ada aturan-aturan yang telah dibuat gitu. Karena itu selama hal itu baik, ya, hal itu memberikan efek yang positif dalam penanganan COVID-19 di Jawa Tengah ini, tentu kami DPRD mendukung gitu. Termasuk kemarin Jawa Tengah di rumah saja misalnya, tetapi tentu dari beberapa aturan yang ada perlu ada evaluasi sejauh mana efektivitasnya, sejauh mana pengaruh daripada aturan-aturan yang sudah dibuat tersebut. Nah, kaitannya dengan budgeting tadi juga sudah disampaikan, tentu kami tidak tinggal berdiam, karena bagaimanapun penanganan COVID ini tidak hanya sekedar teori, tetapi butuh aksi nyata. Kaitannya dengan ekonomi, ya tentu ini butuh stimulan-stimulan agar perekonomian masyarakat itu bisa bertahan. Nah, tentu kaitannya dengan budgeting ini, kaitannya dengan kebutuhan yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah dalam peringatan provinsi, misalkan ketika ditetapkan PSBB dan seterusnya, atau PPKM atau apa istilahnya, maka tentu ada stimulan-stimulan yang harus diberikan. Nah, ini butuh biaya, butuh anggaran. Tentu ketika memang tujuannya ke sana, ya tujuannya untuk masyarakat, untuk memberikan solusi pada masyarakat, maka kami dukung begitu. Kami dukung. Tetapi sekali lagi pada fungsi yang ketiga ini juga tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan pengawasan. Karena kalau di Jawa Tengah kemarin kalau tidak salah refocusing itu bisa sampai 2 triliun ya untuk penanganan kasus penanganan COVID-19 di provinsi Jawa Tengah. Jadi saya kira itu belum lagi secara informal. Sebenarnya kalau ini kan kita melihat apa yang terjadi dengan masyarakat, banyak sekali masyarakat yang abai gitu ya, masyarakat yang abai. Nah ini kan butuh sentuhan-sentuhan begitu ya. Jadi tidak harus dengan formal, tetapi edukasi kepada masyarakat secara informal ini juga saya kira perlu dilakukan. Bukan hanya oleh anggota DPRD saja, tetapi oleh seluruh elemen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya, untuk memberikan edukasi yang baik pada masyarakat. Ini penting sekali mas, karena tadi sudah dikatakan oleh rekan kita bahwa masyarakat itu seolah-olah sekarang ini sudah menjadi biasa. Ya, nggak usah pakai masker juga nggak apa-apa kok, buktinya saya sehat-sehat aja gitu. Salaman juga biasa saja lah, usah pakai tinjuan dan sebagainya. Ini sebuah indikasi Pak, ya mas, indikasi bahwa dengan masyarakat kita itu satu mungkin sudah merasa bosan, kemudian yang kedua mungkin dari sisi pemahaman juga tidak sepenuhnya dipahami yang sebenarnya bahwa COVID itu ada dan butuh langkah serta aksi yang nyata untuk bisa memutus rantai penularan itu. Oke, Pak Surul, kemudian pertanyaan Mas Suli yang terkait vaksin ini. Iya, vaksin. Saya kira begini Mas, saat ini saya kira sudah jelas bahwa pemerintah pusat sudah menghandle pemberian vaksin ini. Kita tidak tahu ini apakah nanti di kemudian hari ada kebijakan dari pusat, termasuk misalnya diminta daerah-daerah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk ikut andil dalam pemberian vaksin ini, kita juga tidak tahu ya. Tapi yang jelas kalau peruntukannya kepada masyarakat, ya kita minta supaya bahwa penggunaan vaksin ini ya digratiskan, karena masyarakat kita dalam kondisi seperti ini, dan ini saya kira menjadi kewajiban negara untuk hadir, ya jangan sampai terjadi perubahan yang lainnya begitu. Nah kalau berkaitan dengan pengawasan dan seterusnya, ya saya kira ini perlu juga ada informasi-informasi balik dari masyarakat ketika menemukan ada sesuatu yang janggal, kok saya vaksin kok bayar gitu misalnya seperti itu perlu disampaikan, sehingga kami tentu akan melakukan cross check, konfirmasi dan hal-hal lain yang bisa memberikan informasi kepada mereka. Luar biasa.
Oke, kemudian untuk Mas Doni cukup ya, Mas Herul ya, Mas Rudi sekarang ya, Iya, Mas Rudi. buat masyarakat ini terhadap apa namanya tadi rumahnya takut di COVID-kan ini tadi. Bagaimana pendapat Pak Surul? Iya, saya kira kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Jadi bertanyalah kalian semuanya kepada ahlinya ketika kalian tidak tahu suatu persoalan, gitu kan. Jadi kalau misalnya, kalau saya masih punya keyakinan bahwa tenaga-tenaga kesehatan, baik mereka yang ada di rumah sakit ataupun yang ada di tempat lain, ya mereka benar-benar tulus ya dalam hal ini memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat terkait dengan penanganan COVID. Kalau tadi sudah dikatakan oknum, memang kalau oknum itu di mana-mana ada. Oknum itu di mana-mana ada. Orang yang datang semula hanya penyakit bawaan saja yang dia rasakan, yang dia derita, tapi tiba-tiba di situ ada keputusan COVID dan lain sebagainya. Ini mungkin ada saja seperti itu. Jadi pada intinya kami ingin memberikan dukungan kepada masyarakat, datanglah ya ke puskesmas ataupun ke rumah sakit jika memang dirasakan ya, memang dirasakan tanda-tanda ataupun gejala-gejala yang mengarah kepada COVID. Saya yakin di puskesmas maupun yang ada di rumah sakit mereka akan objektif. Kalau memang kemudian mengarah ke sana, kemudian hasil PCR ataupun swab itu memang positif, ya memang positif begitu, positif COVID. Tapi kalau memang tidak, ya kami percaya mereka juga tidak kemudian meng-COVID-kan dari pasien tersebut. Pak Dokter juga jelas profesional ya, jelas SOP-nya. Dan sekarang di puskesmas yang namanya program swab itu kan rutin, setiap minggu itu ada 20 orang di puskesmas, dan itu gratis gitu. Apalagi dengan 3 mekanisme, ada misalnya tes tracking, kemudian testing dan treatment itu yang selama ini sudah dilakukan. Koordinasi antara puskesmas dengan pihak desa, ketika misalnya di satu RT atau satu RW di situ ada yang positif, maka segera dilakukan di situ ada namanya tracking dengan melakukan testing, kemudian setelah itu ada treatment penanganannya. Jadi saya kira ini sudah berjalan gitu. Jadi tidak usah ragu kaitannya dengan persoalan COVID kan itu gitu. Oke. Kemudian bagian di ganda suri. Ya, bagian di ganda suri. Memang ini sudah menjadi keresahan bagi kebanyakan orang tua ya, kebanyakan orang tua karena 1 tahun lah katakanlah anak-anak itu belajar melalui daring begitu ya. Dan tadi ada satu argumentasi yang cukup macet, mulai jadi ya kan, mulai jadi buka begitu, tapi ini pendidikan belum juga dibuka begitu. Satu persoalannya, kalau kami memang tidak bisa berbuat banyak karena keputusan terakhir tentunya adalah dari pemerintah pusat, ya kan. Sebenarnya kalau disurvei mungkin bikin kuesioner atau apa, kayaknya kebanyakan orang tua itu inginnya buka gitu ya, tatap muka gitu ya, kebanyakan seperti itu gitu. Tapi ini sekali lagi kan kewenangan dari pemerintah. Gitu. Kami sudah beberapa kali menyampaikan berdasarkan keluhan dari wilayah ini, masukan dari wilayah ini dan seterusnya, kita memberikan masukan ke pemerintah pusat agar segera dibuat satu keputusan yang final kaitannya dengan tatap muka pendidikan ini. Tapi mungkin saat ini yang perlu dilakukan adalah kreativitas dari para pendidik tentunya, mungkin dengan cara visit, mungkin dengan cara separuh-paruh yang 20 anak jadi 10 anak pergantian 3 hari dan seterusnya. Mungkin itu bisa dilakukan dan sekaligus uji coba sebelum tatap muka itu dibuka. Kemudian yang terakhir saya kira efek sampingnya tadi sudah saya sampaikan juga, ini kan namanya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi, itu namanya KIPI ya, efek samping. Nah kebetulan kalau keluarga saya sudah divaksin, sudah ya karena dia termasuk tenaga kesehatan gitu ya, jadi saya mengerti betul bahwa vaksin yang sudah
suntikan pertama ini kepada tenaga kesehatan, nantinya juga kepada pelayanan publik, nantinya juga kepada seluruh masyarakat umum, pada pasien dan seterusnya. Nah, berdasarkan keluarga saya sudah divaksin, ya tadi kipinya itu beda-beda. Memang hari pertama tidak merasakan, kata dia mungkin yang nyuntik itu pandai gitu ya, jadi tidak merasakan pegal apa segala. Tapi di yang kedua itu ada sebel-sebel, cuma hanya 1-2 hari. Tapi kipi ini bisa beda-beda, bisa mual, mungkin bisa kantuk, bisa lemes, bisa macam-macam begitu. Tapi semua dalam taraf ringan. Ya, semuanya dalam taraf ringan dan sesuai dengan pernyataan dari para ahli, itu efek samping tidak sampai kepada kefatalan. Karena memang sebelum divaksin itu juga melalui tahapan-tahapan yang sangat ketat tadi. Ya, ada tensinya berapa. Ada seorang kepala puskesmas dia mau divaksin, tapi karena tensinya tinggi dia jadi. Jadi memang ketat sekali. Untuk ditunda. Oke. Luar biasa Pak Surunul. Mudah-mudahan tadi Mbak Dian, kemudian Mas Rudi dan Mas Doni ya bisa puas apa dari yang sudah disampaikan Pak Surunul sebagai jawaban untuk Mbak Dian di Gandasuli, Mas Doni di Bumiayu dan Mas Rudi di Selatri. Sekarang Pak Joko ini menarik, terutama tadi ada yang dari Selatri itu Mas Rudi juga salah satu pertanyaannya tadi ada terkait dengan agama. Oke, mungkin Pak Joko bisa menjawab satu persatu pertanyaan dari Mas Doni di Bumiayu, kemudian Mas Rudi di Selatri dan Mbak Dian di Gandasuli. Silakan Pak Joko. Terima kasih karena semua sudah dijawab dijelaskan oleh pendahulu kami. Tentunya tidak elok kalau kami menerangkan lagi yang belum jelas saja. Mungkin saya sampaikan dari bawah kaitannya dengan bagian ini kaitannya dengan anak sekolah. Kebetulan saya yang membidangi pendidikan. Sebenarnya Provinsi Jawa Tengah izin sebentar Pak Joko. Nah, ini kata menarik ini, mic-nya bisa didekatkan. Oke, silakan. Oke Pak Joko. Di Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan sudah melakukan kegiatan tatap muka walaupun belum full itu untuk sampling setiap kabupaten 1 SMK 1 SMA itu aja. Nah, alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik. Nah, untuk itu yang rencananya tanggal 8 kemarin SMP juga dilakukan tatap muka secara bergilir, namun tiba-tiba kondisi COVID itu naik sehingga dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan untuk menunda yang rencananya akan dilakukan tanggal 22 Januari untuk SMP. Selanjutnya nanti untuk SD kita akan melihat perkembangannya dan itu sistemnya bergilir, seminggu mungkin masuk 2 hari. Nanti kalau itu dirasa nyaman dan aman akan diteruskan seminggu 3 kali terus seperti itu. Benar apa yang dikatakan Mbak Dian tadi, mal pasar itu selalu berjubel di pagi hari, di sore hari, tapi kenapa anak sekolah justru dilarang untuk melakukan tatap muka? Tadi Pak Buyut sudah menyampaikan takut kehilangan generasi sekarang ini. Karena apa? Yang kita khawatirkan adalah kebodohan. Bayangkan ketika anak-anak sekolah harus menyerap ilmu dari daring, itu hanya berapa persen? Kami pun keras kepada Dinas Pendidikan untuk berani melakukan sekolah tatap muka. Karena keluhan yang dirasakan masyarakat bagi perkotaan tidak masalah, tapi di daerah-daerah pinggiran itu internet tidak ada dan bagi si keluarga miskin juga kesulitan, alatnya tidak punya. Ini yang jadi masalah. Berikutnya apa yang dikatakan Mbak Dian tadi benar. Mungkin pemerintah tidak paham, ngerti ini ketika tidak sekolah itu mereka anak-anak itu di rumah. Tidak, mereka justru kelayapan kemana kemari, kesana kemari, tidak terkontrol. Itu nyata dan fakta. Alhamdulillah nyatanya juga tidak kena COVID dan begitu. Lalu itu dari informasi dan keluhan Mbak Dian ini nanti akan saya sampaikan kepada dinas terkait supaya segera melakukan pendidikan tatap muka. Ini penting. Nah,
Yang berikutnya kaitannya vaksin tadi sudah dijelaskan. Untuk Mas Rudi, tadi saya sampaikan pengalaman kami memang ini tidak ada pendidikan medisnya, tapi ini nyata dan fakta. Tapi non medis ya. Non medis, namanya non medis, medisnya tidak ada. Tapi ini saya praktekkan nyata. Ya. Saya sudah setahun mengelola rumah singgah. Ini di Semarang ya? Di Semarang. Setiap hari yang hilir mudik ke Karyadi itu ada. Kemarin ada operasi umur 6 bulan, baru selesai kemarin. Selama seminggu di Karyadi, itu juga alhamdulillah aman. Jadi itu memang kami mempunyai rumah singgah yang isinya orang sakit. Nah, tadi contoh yang paling konkret ketika keluarga kiai satu rumah kena semua, alhamdulillah setelah seminggu di swab lagi negatif semua. Dan ini juga keluarga kami sendiri kemarin kebetulan jualan sate Ponorogo, hilir mudik tamu penjual beli. Satu keluarga kena COVID, langsung saya datang, saya bawakan dari brosur satu botol. Caranya saya jelaskan, alhamdulillah tidak ada satupun yang sampai ke rumah sakit, sembuh semua. Itu tadi Mas Rudi sempat menanyakan apakah Ya, semua garam? Bukan, kan saya jelaskan. Jadi garam yang bisa dilakukan adalah garam gosok, garam yang belum beriodium. Belum beriodium. Ya, masih asli dari tambak. Nah, itu murah, 2.400 bisa sebulan. Nah, caranya bagaimana? Setiap mau tidur, bangun tidur, kita memang harus mau nggak mau harus ada air hangat. Ambil 1 sendok garam gosok, taruh di gelas, dikasih jeruk nipis sedikit, kasih air panas, diaduk biar larut. Setelah larut ditambah air dingin untuk kumur di kerongkongan, bukan ditelan. Untuk kumur 3 kali dibuang. Untuk membuktikan, tadi Pak Buyut mengatakan untuk membersihkan. Setelah kumur nanti dituangkan dalam piring kalau nggak punya wastafel. Apa yang keluar? Yang keluar kotoran dalam kerongkongan itu keluar semua, kental, hitam warnanya. Itu nyata dan fakta. Setelah nanti kita kumur, rasanya itu padat jilat, tidak ada istilahnya itu gejala batuk apapun, Rasa ringan. Dan garam ini kenapa saya begitu ada COVID langsung praktek garam. Alhamdulillah saya manusia yang diberikan anugerah. 10 tahun sekali belum tentu pilek saya, karena ketika terasa pilek cukup mengambil air garam untuk mengukur hilang. Ini khusus untuk air garam. Nah, kaitannya dengan masalah rumah sakit, Mas Rudi, rumah sakit tidak semuanya diperuntukkan untuk COVID. Jadi bangsal ruangan di rumah sakit itu hanya 40%-nya yang digunakan untuk ruangan. Itu sudah satu ketentuannya. Sudah ketentuan. Nah, selebihnya tetap melayani umum, sehingga tidak usah ragu ketika memang ada penyakit yang kira-kira tidak bisa ditunda harus datang ke rumah sakit. Nanti penanganannya pun juga akan disesuaikan dengan penyakitnya. Karena apa? Memang pemerintah menghimbau kalau hanya sakit ringan tidak perlu ke rumah sakit, karena rentan tertular penyakit-penyakit seperti COVID tersebut. Sehingga kaitannya dengan masalah kekhawatiran Mas Rudi, kaitannya dengan datang ke rumah sakit, silakan, tidak ada larangan, karena kan sudah disiapkan secara khusus. Karena setiap hari saya itu melakukan operasi, mengantar warga Brebes untuk operasi di Karyadi. Semua makan, minum, transport saya fasilitasi. Itu sudah dilakukan dan akan terus dilakukan. Sudah saya lakukan semenjak 2010. Saya punya pengalaman mengoperasi orang tumornya Itu gratis. gratis 41 kilo tumornya. Namanya Butarona, warga Curug, Kedung Bogor, sampai sekarang masih hidup. Alhamdulillah. Oke, seperti itu. Terima kasih.
Ya. Yang lainnya sudah dijawab, Ya. sudah cukup saya rasa. Oke. Barangkali nanti ada yang lain. Luar biasa sekali nih Pak Joko, Pak Koyul, Pak Siti, juga Pak Surul ya, ini menarik sekali. Hanya saja karena waktu kita dibatasi 2 kali 60 menit ya, tapi ada sesi itu closing statement. Closing statement ini pun nanti bisa menarik juga nih dari Pak Koyul, Pak Siti, Pak Surul dan juga Pak Joko ya. Namun sebelum closing statement, sesi closing statement dari beliau-beliau para anggota dewan terhormat ya, dan ini salah satu bentuk kasih sayang dari beliau-beliau ya kepada rakyatnya yang sudah memilih kepada masyarakat tentunya, hingga beliau-beliau bisa meluangkan waktunya di masa pandemi seperti ini. Pak Goyuk rela hadir, Pak Siti rela hadir, Pak Sunurul, Pak Joko juga ini tentu untuk masyarakat, pendengar juga para desa di mana saja Anda berada. Nanti kita akan kembali, namun sembari mungkin para narasumber semoga sambil di ujung ya, seakan-akannya kita akan mendengarkan pesan-pesan dulu ya. Yang jelas untuk talkshow spesial kali ini, talkshow spesial edisi hari Jumat 19 Februari 2021 bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah, kolaborasi manis ya dari Dinas Komunikasi Provinsi Jawa Tengah dan juga Kabupaten Brebes di 103.9 Singosari FM dan Top FM Panggiangan Bumiayi. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Seperti itu tidak ada angin, dengan orang Jepang, orang dari semua upaya bukan ada masuk juga. Nah, sekarang kita coba artinya tidak ada tempat untuk bisa mencapai. Dan kita sudah merasa sudah bersih ya. Terus pastikan ya, kita cuci tangan, cuci tangan. Kemudian ada juga baik upaya pencegahan dan protokol kesehatan dan juga perkebunan terutama ya. Jika dua kita ada rumah buka itu juga berkerumun ya. Yang mudah-mudahan saja kita juga seperti itu bisa melakukan aktivitas yang baik. Dan untuk sekolah memang kami dengan teman-teman ini konsen ya agar sekolah bisa dilakukan secepatnya dengan sistem baru dengan beberapa pembatasan ya yang kita lihat sebetulnya kalau anak-anak yang usia sekolah ataupun usia muda ini imunnya lebih kuat ya, daripada itu yang berada di pasar-pasar ya, ini aja pada semua masyarakat. Ayo kita bareng-bareng mengurangi dan juga membatasi agar penyebaran COVID ini semakin menurun tentunya. Kalau menurut saya yakin kebijakan pemerintah akan disesuaikan. Itu aja pada masyarakat terutama. Terima kasih. Sudah mendengarkan semua. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Amin. Luar biasa Bapak Haji Pak Yudit Lutali atau Pak Goyul. Closing statement-nya Bapak Muhammad Sidki untuk closing statement. Silakan Pak Sidki. Untuk pendengar semua saya FM, saya mendoakan semoga virus COVID ini segera berakhir, dan untuk yang sedang menjalani perawatan untuk segera disembuhkan, untuk yang sedang sehat jangan sampai terus menggunakan protokol kesehatan, terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan. Karena dengan memakai masker itu kita melindungi diri sendiri dan juga melindungi orang-orang yang tidak cintai. Terkait vaksinasi, saya juga optimis bahwa vaksinasi di Indonesia ini akan semakin dikebut karena mengingat jumlahnya vaksin yang sudah tersedia di Indonesia ini sudah sangat lebih dari cukup. Hanya masalah administrasi saja. Didahulukan nakes karena mereka adalah garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Oke, seperti itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Provinsi Jawa Tengah Komisi A ya. Dan dilanjut dengan Bapak Surul, bukan Bapak Haji Surul. Silakan Pak Surul. Ya, sudah saja. Pertama, ikhtiar bersama dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19 ini tidak bisa separuh-separuh. Jadi sebelah kanan prokesnya ketat, sebelah kiri prokesnya kedok gitu. Karena tentu karena COVID ini tidak kelihatan dan pergerakan manusia selalu ada di tengah-tengah kita, sehingga jika seperti itu maka akan juga lama ya dalam pemutusan COVID atau rantai penularan COVID-19 ini. Jadi ikhtiar bersama tentu harus kita lakukan. Tadi diskusinya kita sudah pandang bahwa COVID itu nyata dan ada, begitu. Tinggal bagaimana kita berikhtiar untuk memutus rantai penularannya. Kemudian saya kira protokol kesehatan, kesadaran masyarakat terkait dengan protokol kesehatan ini terus dipertahankan dan ditingkatkan. Karena sampai hari ini belum ada obat untuk COVID-19, vaksinasi juga hanya sekedar membantu untuk meningkatkan imunitas, dan kita juga tidak pernah tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir. Jadi yang paling mungkin, dan ini sesuai dengan standar Badan Kesehatan Dunia, yang paling mungkin saat ini dilakukan adalah menjalankan protokol kesehatan, cuci tangan saat memakai sabun, kemudian memakai masker, dan selalu jaga jarak. Dan yang terakhir adalah doa. Nah, ini jangan sampai ketinggalan, karena semua itu datangnya dari Allah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga musibah ini segera berakhir. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, luar biasa Bapak Surul. Selanjutnya Bapak Joko Haryo, closing statement. Silakan Pak Joko. Terima kasih. Untuk warga Brebes pada khususnya, COVID ini memang nyata adanya dan telah mengurak-uranyakan tata kehidupan, tata kelola, tata ekonomi. Untuk itu pesan Presiden, kita harus bisa hidup berdampingan dengan COVID. Artinya apa? Kita harus disiplin supaya tidak terhindar dari COVID dan bisa beraktivitas berproduktif di hari-hari ke depan. Cara saya baca. Luar biasa Pak Suharyo, anggota Komisi Provinsi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mantap dan luar biasa sekali Pak Boyu, Pak Sidki, Pak Surul, Pak Joko. Terima kasih luar biasa. Iya, terima kasih sekali lagi atas waktunya, luar biasa. Masa pandemi meluangkan waktu untuk ketemu dengan masyarakat. Mudah-mudahan tetap sehat Pak Boyu, Pak Sidki, Pak Surul, Pak Joko. Amin, amin, dan tetap semangat untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat yang terhormat. Luar biasa. Dengan Rektor KPM Bumayu dan Singosari KPM Brebes, demikian kerja sama atau kolaborasi cantik dari Dinas Komunikasi Provinsi Jawa Tengah dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah, juga Dinas Komunikasi Kabupaten Brebes, dan tentu juga di Jawa Tengah, karena kegiatan ini diselenggarakan di seluruh Jawa Tengah ya, di beberapa LPPL dan lembaga penyiaran swasta. Dan mudah-mudahan apa yang telah disajikan pada kesempatan hari ini, spesial talk show pada Jumat 19 Februari 2021 di Singosari KPM Brebes dan KPM 4 yang Bumayu bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf barangkali ada salah-salah kata. Saya bersama narasumber dan seluruh kru yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini mengucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru dengar suaranya bagus sudah dikasih penyiar Komandan. Konsur Komandan. klasik kopi.